Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Mulia, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini lagi ya, apa yang itu ya. Ini kan menjawab salam perintah langsung Allah dalam Al-Quran. Surah An-Nisa ayat 86. Allah Jalla Jalaluhu wa Ta'ala fi'la mengingatkan kita, memerintahkan kita dengan firman-Nya, A'udzu billahi samii'il 'aliim minasy syaithaanir rajiim. Wa idza huyyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Wa kana Allah 'ala kulli syai'in hasiba. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita, wa idza huyyitum, dan apabila kalian diberikan penghormatan. Nah, sebaik-baik penghormatan adalah ucapan apa? Ucapan salam. Karena artinya assalamualaikum, keselamatan buat kalian. Doa selamat, damai, tentram. Kalau Allah, kalau kalian diberikan penghormatan, fahayu, balaslah penghormatan itu bi ahsana minha, dengan yang lebih baik dari yang diucapkan atau dari yang disampaikan dari penghormatan. Nah, kalau ada orang mengucapkan assalamu alaikum, dua kata, assalam dan alaikum, maka perintah Allah membalasnya tiga kata. Kalau diucapkan dua kata, ya balasnya tiga kata. Itu perintah Allah. Auduha, atau paling tidak kalau orang itu mengucapkan salam yang sempurna, balas dengan yang sama. Ketika orang mengucapkan assalamualaikum, sebenarnya panduan Quran jawabnya jangan waalaikumsalam, tapi minimal waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tiga. Jadi beri dua, balas tiga. Kalau enggak ya sama deh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, jawabnya bukan waalaikumsalam, itu kurang namanya. Jawabnya bagaimana? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini perintah dalam Al-Quran. Dan kaidah yang ulama ubah, bahwasanya al-amru yadullu ala wujub. Yang namanya perintah dalam Al-Quran itu menunjukkan hal itu wajib dilaksanakan selama tidak ada ayat lain, qarinah dari ayat lain yang memindahkan dari kewajiban kepada yang sifatnya anjuran. Jadi kalau mau ada perintah, selama tidak ada ayat lain yang bilang ini bukan wajib, maka hukumnya wajib. Jadi jawab salam hukumnya wajib. Boleh paham ya? Jadi doa boleh gitu ya. Sama yang kedua tuh, yang selalu saya ingatkan, sekarang yang namanya udah ngaji Al-Quran, ada huruf Quran, diamalin. Jadi namanya kalau makan, minum harus baca bismillah, wajib baca bismillah. Bukan lagi barang sunnah, wajib baca bismillah. Nah, malah guru saya Abi Nakir Yahya ngajarin kudu kencengin suaranya. Jadi ayah beliau kayak Suhari itu pesen, kalau mau makan mesti diajarin baca bismillah lan banter ke suaranya. Kencengin suaranya. Bukan bismillah. Itu minimal bismillah. Itu minimal dah. Ar-Rahman Ar-Rahim belakangan dah berdua. Boleh tuh. Ala barakatillah boleh tuh. Tapi kalau bismillahnya hukumnya apa? Wajib. Wala taqulu mimma lam yudhkar ismullahi alaih wa innahu lafisqun. Surah apa ini? Oke, surah apa ini? Al-An'am. Al-An'am. Jangan kalian makan dari sesuatu yang di situ belum disebutkan nama Allah.
Wa innahu lafisqun, karena itu bisa membawa kita kepada kefasikan. Hati-hati nih. Apa seperti itu? Al-khurun anit ta'ah, keluar dari ketaatan. Gara-gara makan kita bisa nggak berbuat taat. Padahal makan tujuannya tuh biar apa? Biar tenaga kita kuat, sholat kuat, sahur biar puasa kuat, makan biar ibadah kuat. Karena nggak baca Bismillah, wa innahu lafisqun. Akhirnya jadi apa? Jadi mengarah apa namanya, berakibat kefasikan. Nah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin, imamil muttaqin, qaidil hurril muhajjalin, syafi'il mudhnibin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi at-tahirin wa sahabatihi al-akramin. ورضي الله تبارك وتعالى عن بقية الصحابة أنصارهم والمهاجرين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدى هدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة. اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل أو أزل أو أزل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو يجهل علي. ربي زدني علما ووسع لي في رزقي وبارك لي فيما رزقتني واجعلني محبوبا في قلوب عبادك وعزيزا في عيونهم واجعلني وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين يا كثير النوال ويا حسن الفعال يا قائما بلا زوال يا مبدئا بلا مثال فلك الحمد ولك المنة ولك الشرف على كل حال. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فرب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا زدنا علما وهب لنا حكما علمنا من لدنك علما توفنا مسلما وألحقنا بالصالحين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. Hadirin dan hadirat yang dirahmati diberkahi Allah Subhanahu wa taala, juga khususnya ikhwan dan akhwat, sahabat pencinta Facebook Bubur Subuh di mana saja berada. Pagi hari ini tema yang akan kita tadabburkan dari hadis-hadisnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tentunya tema kita selalu mengutip hadis-hadis dari Sahih Muslim yang dapat dipastikan munsajim, menyatu ya dengan Al-Qur'anul Karim. Nah, di pagi hari ini tema kita adalah kajian dari hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim dalam kitab sahihnya bab iman, hadis nomor 55. Hadis ini bersumber dari riwayat sahabat Abi Ruqayyah Tamim ibn Aus ad-Dari. Kita baca saja dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Faqala radhiyallahu anhu an Abi Ruqayyah Tamim ibn Aus ad-Dari radhiyallahu anhu anna an-nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala ad-dinun nasihah. Qulna liman ya Rasulullah? Qala lillahi wa li kitabihi wa li rasulihi wa li a'immatil muslimina wa 'ammatihim. Haditsun sahih rawahu Muslim. Hadirin, saya minta terlebih dahulu membaca Fatihah. Bagi juga ikhwan akhwat yang menyimak melalui Facebook, mari baca Fatihah. Niatkan, mohonkan pahalanya untuk almarhum salah seorang guru kami yang baru meninggal dunia lagi. Ini berangkat di kota Bali, guru-guru meninggal dunia Jumat ya atau Sabtu kemarin, yang hari Senin kemarin meninggal jadi imam sholat jenazah. Hari Senin kemarin meninggal dunia.
Coba ya. Hadirin, hari Jumat atau Sabtu ya waktu hari ngimamin sholat jenazah, hari Senin meninggal dunia, hari ini sholat ini. Umur kan gitu. Nah ini seorang ulama besar juga, terkenal ulama yang mutawadhi, ya, yang selalu di majlis menundukkan kepalanya. Beliau adalah Al-Habib Imam Al-Arif Billah Al-Habib Abdullah bin Muhammad bin Qalbi bin Syihabuddin. Meninggal dunia kemarin hari Senin. Nah kita baca Fatihah, mudah-mudahan roh beliau diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, ditempatkan oleh Allah sebaik-baik tempat di sisi Allah Subhanahu wa taala, dikumpulkan bersama para datuknya, bersama baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan kita semua mendapatkan keberkahan dari apa yang beliau sampaikan kepada seluruh umat manusia. Ala hadhihi kullu niyatin salihah wa ila hadratin nabi. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbil Baik, hadirin, mari kita berdoa bersama. Hadis nomor 55 yang dikeluarkan oleh Muslim dalam kitab sahihnya, yaitu Ad-Dinun Nasihah. Riwayat dari sahabat Tamim ibn Aus Ad-Dari, seorang yang berasal dari Yaman yang masuk Islam pada tahun 9 Hijriah. Beliau meriwayatkan hadis ini bahwa kata beliau, An-Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, Ad-Dinun Nasihah. Agama Islam itu berisikan nasihat. Baik. Sekarang nasihat itu apa sih hadirin? Kalau bahasa orang sekarang nasihat itu pesan deh. Pesan. Nasihat. Tapi kita pahami dulu di arti nasihat dalam segi bahasa itu apa? Pertama, ad-din, arti ad-din yang diartikan terjemahnya agama. Sebelum saya definisikan atau bayangkan, ta'rifkan arti ad-din, hadirin ngerti gak arti agama itu apa? Agama. Apa itu agama? Tuntunan. Baik, ada yang ngerti bahasanya agama? Mungkin Pak Suloko, Pak Barka. Hah? Pedoman. Tunjuk. Agama ini hadirin diambil dari bahasa Sanskerta. Artinya orang, gama, berantakan. Artinya orang berantakan. Tatanan, aturan agama itu tidak berantakan. Jadi orang kalau mau hidupnya teratur, terarah, harus memiliki agama. Baik. Sekarang arti ad-din dalam bahasa Arab apa? Ad-din itu artinya al-hisab, perhitungan. Arti ad-din itu al-jaza, balasan dari apa yang dikerjakan. Jadi arti maliki yaumiddin, hari perhitungan. Maliki yaumiddin, hari pembalasan. Jadi namanya beragama itu tatanan dan aturan yang ada namanya hitungan dan balasan. Nggak bisa enggak? Ya, nggak bisa enggak. Maka arti lain, arti hutang dalam bahasa Arab itu juga dainun. Kalau ini kan dinun mereka sebab ya ad-din. Hutang dalam bahasa apa? Ad-dain. Kenapa? Karena hutang juga ada hitungannya, harus dikembalikan. Oleh karenanya ada sebuah ungkapan kalau nggak salah hadisnya, tak boleh. Kama al-birru salafu, kama tadinu tudan. Saya belum cek ini ya, apakah yang takutnya gua bisa fitrah. Al-birru salafun, artinya puncak kebaikan itu salafun, pinjaman. Kebaikan itu pinjaman, pasti nanti dapat kembalian. Boleh nggak? Tahu? Al-birru salaf artinya apa? Kalau orang memberikan kebajikan pada orang lain, baik buat diri sendiri,
keluarga, orang tua, teman, tetangga. Salaf artinya dia meminjamkan kebaikan itu, maka Allah akan kembaliin kebaikan dari dia, bahkan berlipat ganda. Paham ini? Kama tadinu tudan, kama tadinu tudan. Sebagaimana kamu memberikan pinjaman hutang atau hutang, tudan, kamu nanti akan diberikan balasan lagi berupa pinjaman dan balasan. Tidak Islam. Jadi nggak ada orang namanya dalam agama Islam itu dapat kerugian, nggak ada. Senyumnya aja Nabi gambarkan sedekah. Senyum sedekah. Terus menjumpai seorang teman dengan wajah tidak merengut, sedekah. Coba. Apa yang itu? Maka di sebuah hadis dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, saya takutnya ajaban li amril mukmin. Kata Nabi, bukan main. Saya ini kagum dengan urusan orang-orang beriman. Coba, Nabi kan kagum sama urusan orang beriman. Kalau diberikan nikmat, fasyakar, khairullah. Anna amrahu kullahu khair. Semua urusannya itu punya nilai kebaikan. Diberikan nikmat, dia bersyukur, kebaikan buat dia dari Allah Taala. Diberikan ujian, dia sabar, kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Sampai duri yang muncul di kaki tanpa sengaja, ketika kita merasakan sakit, sakitnya itu pahala dan kebaikan buat dia, penghapus dosa buat dia. Coba, apa kurangnya di dalam beriman? Inilah adil. Adil apa tuh? Hisab, perhitungan, jaza, balasan dari setiap pekerjaan. Albirru salafun, tahu nggak artinya? Makalah apa hadis? Albirru salaf kama tadinu judan. Baik, sambil nunggu. Ya. Nah, yang namanya agama, aturan, tatanan agar hidup tidak berantakan. Diatur dengan apa? Ada yang namanya perbuatan, ada yang namanya balasan. Indahnya lagi Islam, perbuatan baik satu kali perbuatan baik, Allah balasnya dengan 10 kebaikan. Man jaa bil hasanati falahu asyru amsalha. Surah apa itu? Al-An'am. Wa man jaa bis sayyi'ati fala yujza illa mithlaha. Coba. Orang yang datang membawa satu kebaikan, Allah berikan 10 kebaikan dan balasan yang baik. Dan orang yang berbuat keburukan satu kali, Allah balas hanya sama dengan perbuatannya. Allahu Akbar. Kita ucapkan alhamdulillah ala nikmatil iman wal Islam wa kafa bihi ma min ni'mah. Coba. Mau maksa apa lagi coba? Jangan maksa-maksa gitu. Satu kebaikan coba balasnya 10. Allahu Akbar. Ya, bahkan ila 700 dhifin. Bisa Allah lipat gandakan sampai 700 kali lipatan. Coba. Ya, apalagi bentar lagi nih. Sebentar lagi akhir bulan Maret atau pertengahan Maret ya. Mulai 18 Maret kalau masuk bulan Rajab. Salah satu bulan haram, bulan suci. Ya, bulan mulia. Yang mana diriwayatkan dari sahabat Abdullah bin Abbas, bulan haram ini Rajab, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, satu kebaikan Allah berkenan berikan balasan 1000 kebaikan. Mau apa? Mau makan saja. Indah Islam ini ada sekalian. Baik. Adil yang namanya agama Islam itu adalah an-nasihah. Apa arti nasihat? Nasihat itu maknanya as-sidqu wal khulus, kejujuran dan ketulusan. Jadi namanya agama Islam itu harus penuh dengan kejujuran. Agama Islam itu berisikan ketulusan. Jadi semuanya kudu modalnya apa? Modal tulus. Ini maaf ya, modal ini bukan pujian atau apa, mudah-mudahan jadi motivasi buat seorang Mang Iyo misalnya. Ini Mang Iyo,
Dia bangun orang tidur. Bangun orang apa? Salat terakhir malam. Bangun orang jam subuh. Bagaimana? Setiap orang yang terbangun dengan amalnya dia mengajak orang untuk bangun, itu pahalanya semua tanpa mengurangi pahala orang ini diberikan juga buat orang ini. Ini biar pahala emang sih bisa jadi kebiasaan, makanya perlu ya yang tulus tadi. Namanya Islamisme itu tulus. Jadi Bang Iyo bangun orang bukan dari pujian, bukan karena apa-apa, tulus cari ridha Allah Subhanahu wa taala. Itu bukan main. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu menunjukkan pukul 4 ya, subuh kurang 40 menit lagi. Baca dia assalatu wassalamu alaikum gitu. Coba indah di sana. Tapi modalnya apa? Modalnya itu tulus. Baca ini ya ikhlas. Nah, kan kemarin kita paham bahwa iman itu hakikatnya adalah sikap loyal yang total hanya untuk Allah. Ya, iman apa? In'amu qalbi, bentuknya hati. Wal-wala, arti wala apa? Sikap loyalitas yang total hanya untuk Allah. Makanya akhirat, kalau urusan iman mesti Allah sandingkan sama hari akhir. Man amana billah wal yaumil akhir. Aminu billah wa bil yaumil akhir. Kenapa sih? Allah berikan sebuah panduan. Urusan iman itu sifatnya nanti, harap balasannya jangan saat ini, nanti di hari akhir. Dan hari akhir masih lama, bukan baik. Masih lama hari akhir. Belum kita masuk ke alam kubur, belum kan? Belum. Nanti di alam kubur panjang lagi. Kakek kita aja belum dibangkitkan dari kubur. Karena salah kubur akan kebangkitan. Orang tua kita udah meninggal dunia, udah dibangkitkan belum? Belum. Kakek kita, uyut kita belum lagi dibangkitkan. Hari akhir masih jauh. Jadi kalau bahasa orang sekarang nih, orang yang tulus di kelas itu, orang yang tulus, orang yang ikhlas itu, orang yang punya sifat atau sikap visioner. Pola pikirnya jauh ke depan. Itu orang yang tulus namanya. Jadi kalau sekarang dibahas sekarang, kalau Allah berikan nikmat balasan dari amal baiknya di dunia, itu merupakan bonus dari pahala yang Allah simpan buat nanti di hari akhir. Boleh paham kira-kira? Jadi an-nasihat artinya apa? Sikap tulus, jujur. Nah, buat siapa? Perhatikan. Ini sahabat yang menceritakan ini ketika Nabi bilang ad-dinun nasihat, agama itu adalah ketulusan. Sahabat ini bertanya, tulus buat siapa ya Rasulullah? Qulna liman ya Rasulullah. Para sahabat bertanya, apa yang dimaksudkan? Agama itu ada kejujuran, agama itu ketulusan, dan buat siapa itu ketulusan, dan buat siapa itu kejujuran? Baik, kata Rasulullah, billah, tulus untuk Allah. Ya. Yang kedua, wali kitabihi, dan tulus jujur untuk kitabnya Allah. Wali rasulihi, dan tulus bagi siapa? Bagi rasulnya Allah. Wali a'immatil muslimin, dan ketulusan, kejujuran bagi para pemimpin-pemimpin umat Islam. Wa ammatihim, begitupun ketulusan bagi orang awam dari kalangan umat Islam. Baik, kita pahami deh. Sudah bagaimana nih? Hadirin ingat tadi ya, arti jujur. Ya, as-sidqu wal khulus. An-nasiha was-sidqu wal khulus. Kejujuran dan ketulusan bagi Allah. Artinya apa? Semua amalnya hanya diperuntukkan untuk Allah, bukan buat yang lain. Belajar, ini contoh nih, duduk ngaji, tadabbur karena Allah, jangan karena entar kalau nggak ada nggak enak tadabbur. Hanya yang dedek yang dari sama enak. Kalau kita apa? Berarti
berarti amalnya bukan tulus kata Allah. Atau yang ada juga pengen dipuji orang, pengen dibilang jempol, pengen dipuja-puja, berarti kepalsuan yang ada, bukan kejujuran. Kepalsuan, bukan ketulusan, tapi apa? Sikap munafik. Ya, hamil. Begitupun segala sesuatu yang datang dari Allah, dia terima dengan jujur dan tulus. Makanya dalam suratul Ahzab, Allah Jalla wa'ala memberikan sebuah parameter. Apa kata Allah? Wa ma kana lil mu'minin wa la mu'minatin idza qada Allahu wa rasuluhu amran an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Perhatikan ini parameter dari Allah ya. Saya bacain doang nih. Berarti berlaku buat saya dan buat Anda semua. Wa ma kana lil mu'minin, dan mustahil adanya bagi orang yang beriman sejati, baik laki-laki maupun perempuan yang benar-benar beriman, mustahil bagi mereka idza qadallahu wa rasuluhu, idza qadallah, jika atau apabila qadallahu, Allah menetapkan sesuatu, wa rasuluhu, begitupun rasulnya udah bacakan ketetapan itu. Jadi nggak boleh ada, mustahil berlaku bagi orang yang beriman sejati, baik laki dan perempuan, kalau Allah sudah menetapkan satu ketetapan dan Rasul sudah bacakan ketetapan dari Allah itu, an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim, an yakuna, ada bagi mereka al-khiyarah, pilihan lain dari keinginan mereka. Maksudnya bagaimana? Yang namanya ketulusan iman, kejujuran iman, sebenarnya iman itu tidak boleh ada punya tawar-tawar dari ketetapan yang Allah sudah tetapkan dan Rasul sudah bacakan. Boleh paham ini? Ini maksudnya nasihat bagi Allah. Ad-dinun nasihat lillah. Jadi kalau namanya udah ada ketetapan dari Allah dalam Al-Quran, Allah tetapkan, kita tawar-tawar lagi, berarti keimanan kita bisa dikatakan tidak jujur dan tidak tulus. Nawar-nawar. Ini boleh ya, saya sedikit ambil contoh kalau masih jauh. Baik, maka saya contoh ya. Saya kasih contoh. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, la yattakhidil mu'mininal kafirina awliya'a min dunil mu'minin. Atau katakan, ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul yahuda wan nasara awliya'. Artinya apa? Ini apa boleh kita kalau masih sejauh ini dekat juga. Jangan kalian jadikan selain orang mukmin sebagai pemimpin. Jangan kalian berikan loyalitas kalian kepada orang-orang yang bukan beriman. Jangan kalian berikan sikap loyal Anda kepada orang-orang yang loyalitasnya bukan kepada umat Islam. Ini enak-enak kita. Allah larang kita pilih calon pemimpin yang non-muslim. Tuh, kami di awal yang sini. Yang kedua, Allah larang kita. Larang apa? Larang mengambil pemimpin yang tampilannya Islam, KTP-nya Islam, ngakunya Islam, tapi loyalitasnya bukan pada umat Islam. Allah larang kita memilih pemimpin, mengambil pemimpin dari sebuah gerbong. Kalau bahasa kita sekarang, gerbongnya apa? Partai politik yang itu partai tidak punya loyalitas terhadap Islam dan umat Islam. Kita tawar-tawar, tapi kan dia dekat sama kiai, sering datang ke tempat Habib. Nah, udah tuh. Itu namanya apa? Tawar.
lihat dulu orangnya ini punya sikap loyal tidak pada Islam, ya. Kemudian loyal tidak pada orang beriman. Artinya kepentingan umat Islam, kepentingan ajaran Islam dia angkat, dia support. Nah, kalau pemimpin yang loyalnya bukan sama Islam, bukan sama umat Islam, pada asing dan asing, ya dilarang bagi kita orang beriman untuk mengangkat orang tersebut. Contohnya apa tuh? Contohnya tawar-tawar, jangan begitu dong. Kan begitu ditakwil, dicari-cari celah agar apa? Agar orang tersebut layak diangkat jadi pemimpin. Contoh doang, ingetin doang ya. Yang lagi rame pencitraan nih, ya kan? Lagi rame apa? Citraan. Baik. Ini namanya apa nih? Nasihat bagi Allah. Ketulusan, kejujuran bagi Allah. Yang kedua, wali kitabihi. Dan nasihat bagi kitab Allah. Kata. Ya. Nasihat bagi apa? Bagi kitabnya Allah. Artinya sikap jujur kita, loyal kita kepada Al-Quran. Ini jujur nih. Sekarang saya baca ke depan, saya merenung bareng-bareng. Merenung bareng-bareng ya. Yang ngantuk coba bangun ya. Ini mau ajak banget, kalau saya kita mau ajak bareng-bareng. Ya, artinya apa? Sikap jujur, loyal kepada kitabnya Allah Al-Quran. Dari sisi bacaan aja deh, baca. Jujur dalam 24 jam yang Allah kasih umur kita sehari semalam. Berapa banyak bacaan kita, tadabbur kita pada Al-Quran dan pada kitab-kitab selain Al-Quran. Coba, bayangkan mana? Coba bayangkan mana ini dulu. Jangankan hadirin yang sibuk di kantoran, di kerja di mana-mana, dunia pesantren aja, santri, nih dunia pesantren, sebetulnya, banyakan mana baca Quran dengan baca buku selain Quran di pesantren? Coba lihat dulu. Ini kalau mau jujur ini. Nah, ini menggambarkan kita ada nggak loyalitas pada Al-Quran? Itu coba tanya. Ada nggak ketulusan kita sama Al-Quran? Al-Quran artinya apa? Al-Quran artinya bacaan yang sempurna. Artinya arti Al-Quran itu Al-Quran artinya terjemahnya kalau bahasa kita bacaan yang sempurna. Selain Al-Quran banyak buku bacaan tapi tidak sempurna. Berapa jam dari umur kita yang kita bagi, kita loyalkan ya untuk bacaan yang sempurna dengan bacaan yang tidak sempurna. Makanya lihat nanti dalam surat Al-Hadid, kalau nggak salah itu 16, benar kan? Cek juga. Apa firman Allah Subhanahu Wa Taala? Sebuah pertanyaan dari Allah. Berarti ini sebuah pertanyaan. Apa kata Allah? Alam yakni lilladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah wa ma nazala minal haqq. Ini pertanyaan dari Allah buat saya dan buat Anda semua. Masuk lagi ya? Masuk kan? Apa pertanyaannya? Pertanyaan datang dari Allah ya. Saya terjemahin doang. Alam yakni, belumkah tiba saatnya? Pertanyaan bukan ya? Pertanyaan kan? Belumkah tiba saatnya? Kata Allah. Lilladzina amanu, bagi orang yang mengaku beriman. Saya dan Anda, Mas Loko, Danko, Pemimpin, Mas Arif, Pak Nusib, Sabitra, Bukata. Pertanyaan buat kita semua nih. Lilladzina amanu, untuk apa? Kata Allah, belumkah tiba saatnya? Kalau bahasa kampung kita gini, kapan dong? Begitu. Kalau pertanyaan belumkah tiba saatnya? Kalau bahasa kita apa? Bahasa kampung kita, kapan dong? Lilladzina amanu, bagi orang yang beriman. Untuk apa? Mau antaksya'a, tenang, khusyuk, antaksya'a, tunduk, antaksya'a, pewe. Posisi enak, nyaman itu. Jadi arti antaksya'a itu gitu.
Belumkah tiba saatnya bagi orang beriman untuk mau nyaman hatinya qulubuhum li dzikrillah wa ma nazala minal haq, dan hatinya mau khusyuk terhadap Al-Qur'an. Apa yang nazala Allah turunkan minal haqqi dari kebenaran Al-Qur'an. Ini pertanyaan dua nih. Pertanyaan apa? Dua. Kapan dong orang yang aku beriman hatinya mau tunduk, mau khusyuk kepada zikrullah? Dan yang kedua, hatinya mau tunduk kepada apa? Kepada Al-Quran. Ini pertanyaan bukan dari saya. Dari siapa? Dari siapa? Allah Jalla Jalaluhu. Nah, jawabannya ada masing-masing kita. Kalau nonton yang lain, kan artinya baca itu kan melihat ya. Mata bekerja, mulut berucap, telinga mendengar. Ada orang yang melihat, membaca, mendengar, khusyuk, nonton 2 jam khusyuk kita bergerak. Mata lihat tuh, ada visualnya. Mulut bisa baca terjemahnya yang lewat ke dalam. Kuping dengar suaranya. 2 jam baru bergerak, 3 jam baru bergerak. Allah tanya, kapan hati kita orang yang beriman bisa begitu di hadapan Quran? Ini pertanyaan siapa nih? Pertanyaan siapa? Tinggal jawabannya masing-masing ya. Nggak tahu. Nah, ayat berikutnya Allah bilang, wala yakunu kalladzina utul kitaba min qablu fatala alaihimul amadu faqasat qulubuhum wa katsirun minhum fasiqun. Benar ya? Benar. Ada. Nah, apa kata Allah? Nah, orang beriman itu pesan Allah. Kalau ditanya sekarang pesan Allah memberi jawaban dari kita. Apa kata Allah? Jangan sampai orang-orang yang beriman jadi seperti orang yang Allah pernah turunkan pada mereka Alkitab. Fadhala alaihimul amad, berlalu waktu mereka nggak mau khusyuk sama kitabnya, nggak mau tunduk sama kitabnya. Faqasat qulubuhum, akhirnya hati mereka mengeras. Faqasat qulubuhum, hatinya mengeras. Wa katsirun minhum fasiqun, dan akhirnya banyak dari mereka yang menjadi orang-orang yang fasik. Tuh, dan ini namanya apa? Nasihat bagi kitabnya Allah. Wali rasulihi wali a'immatil muslimina wa 'ammatihim, bersambung pada Selasa depan. Jadinya udah akhir. Dan dua ini kita mikir coba. Dua ini aja kalau kita renungi gimana? Udah ada belum sikap jujur kita, tulus kita sama Allah, jujur kita, tulus kita pada Al-Quran. Itu makanya ada masing-masing tanam di hati kita. Insya Allah Selasa depan lanjut kita dapat hadisnya. Nah, kalau banyak udah kalian dipikirin, kalian renungin, kalian diamalin mau apa itu? Ya kan ya? Karena ilmu itu baru tampak cahayanya dengan diamalkan. Ilmu itu tampak cahayanya dengan diamalkan. Santri ini udah baca Quran, suruh baca malam Allah, pegang Quran, dengan cahayanya. Jadi ilmu berkali itu dengan apa? Dengan prakteknya, dengan amalnya. Nah, harapan kita mudah-mudahan kalau Allah inginkan kita dapat bertaufiknya untuk mau duduk mendengarkan kajian, kita minta pada Allah Taala mudah-mudahan Allah bertaufik untuk kita dapat amalkan. Amin ya rabbal alamin. Hada ya wastaghfirullah min qaulin bila amalin laqad nasabtu bi naslan lil hukmi amantu bil khair lakin maqamartu bihi wa mastaqamtu fala qawlu la taslamini. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dzikril hakim. Taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nusina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawah
maghrib, habis itu dia pulang. Ayah anda, ya Ghazali Muslim, nyiapin sarapan. Dia jangan sampai kali makan sarapan. Karena kalau makan habis ngaji, insya Allah makannya berkah. Ntar beras tambah banyak, duit tambah banyak, bisa buat pergi haji, bisa buat berkah haji. Insya Allah Taala. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan yang mengeluarkan makanan, sedekah makanan, Allah berikan keberkahan umur, afiat, berkah rezekinya, berkah hidupnya. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waqad qala fi kitabil karim innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.